Bismillah, kaidah ke-9, mendidik itu adalah metode atau thariqah. Mendidik itu adalah kebijakan. Saya ulang kembali sahabat sekalian. Kaidah ke-9, mendidik itu adalah metode atau thariqah. Mendidik itu adalah kebijakan atau siasah. Untuk ketiga kalinya kami baca. Kaidah ke-9, mendidik itu adalah metode atau thariqah. Dan mendidik itu adalah kebijakan atau siasah. Marilah kita dalami sahabat sekalian kaidah ke-9 ini dengan Syekh Imam. Sahabat, sesungguhnya anak itu cenderung menolak perintah dan larangan yang sampai pada mereka. Akan terjadi penolakan pada pihak anak kita apabila kita menyampaikan perintah dan larangan. Lah, ini merupakan dasar ayyuhal ikhwah. Kalau Anda memerintah dan melarang, akan Anda temukan penolakan. Nah, karena itulah para pengajar, para pendidik kita menasihati kita agar kita menjauhi aksen atau ucapan yang mana ucapan itu berbentuk larangan, ucapan-ucapan yang berbentuk perintah, misalnya jangan menggambar, pakai baju ini. Aksen yang berbentuk larangan dan yang berbentuk perintah, maka sudah pasti menurut prinsip ini Anda akan menerima penolakan dari anak kita. Kenapa bisa begitu sahabat sekalian? Karena anak itu akan cenderung menerima, bukan menolak, jika yang datang kepada mereka itu berupa saran atau berupa sebuah sugesti kepada mereka, sebuah nasihat, sebuah motivasi. Maka cenderung anak didik kita itu akan menerima itu. Misalnya kita katakan pada mereka, alangkah lebih bagus anakku kalau kamu gambarnya di buku gambar. Aslinya kita memerintahkan dia untuk, kalau andai kata bentuknya aksen perintah, ya berarti kamu jangan gambar di sini, gambar di situ tuh. Nah, itu kan ada aksen perintah, aksen larangan. Tapi kalau kita menyampaikan kepada anak kita, anak didik kita, wahai putraku, buku gambar ini bagus nak. Kalau kamu gambar di sini, gambar kamu insya Allah tambah bagus. Gambarnya lebih gampang, lebih enak. Silakan dirasakan itu ayolah ikhwan. Atau tidak berupa sugesti tapi berupa pujian. Anakku, menurut Abi, menurut Umi, menurut Oma, menurut Opa, kamu tuh bakal lebih cantik lagi kalau kamu pakai hijab. Coba pakai hijab, bakalan lebih cantik lagi. Nah, ini berupa pujian. Jadi dengan sugesti dan dengan pujian, prinsipnya peserta didik kita atau anak-anak kita akan cenderung untuk menerima. Sahabat sekalian, dengan cara ini kita telah menumbuhkan ke dalam jiwa anak didik kita sebuah keberanian, yang mana keberanian itu dipenuhi dengan kesopan santunan, adab yang baik. Namun dia berani. Dia juga nanti di dalam cara mengemukakan keinginannya, mengemukakan pendapatnya, akan penuh dengan sopan santun. Kenapa? Karena kita memberikan sugesti, kita memberikan kepada mereka pujian. Sahabat sekalian, perintah dan larangan jika hanya sekedar dipaksakan kepada mereka,
maka ini dapat merusak anak. Hati-hati ayol ikhwan. Anak-anak kita akan rusak kalau kita kasih perintah dan larangan yang diaksenisasikan, yang diwujudkan dalam kata-kata. Hati-hati ayol ikhwan. Di mana cara ini dapat memaksa anak-anak kita untuk nantinya berdusta, untuk kemudian nanti mereka mengaku-ngaku, bahkan bisa menyebabkan munculnya dorongan perilaku yang hanya dilandasi oleh rasa takut terhadap hukuman, bahkan keserakahan terhadap hadiah tersebut, bukan karena kesadaran dan jiwa pingin untuk bisa. Namun ketika Anda melarang dan Anda paksa, nanti akan menjadi sebuah dorongan untuk anak itu berdusta. Kalau Anda kata dia tidak bisa, oh saya sudah pak, padahal dia belum. Atau nanti dia mengaku-ngaku, saya nih yang paling pintar. Kenapa? Karena Anda memerintahkan di ruangan di mana Anda mendidik, namun tidak semuanya bisa. Ketika ada yang bisa, dia ngaku-ngaku paling pintar. Bahkan itu pun nanti akan bisa menjadi dorongan bagi anak didik kita. Ketika dia melakukan larangan itu, kemudian andai kata dia menjauhi larangan itu, andai kata dia melakukan perintah itu dengan paksaan dari Anda, dia melakukannya tanpa kerelaan, tanpa ketulusan, namun hanya sekedar rasa takut kepada hukuman, bahkan berdasar hanya kepada keserakahan terhadap hadiah yang sudah katanya Anda berikan. Minimal tidak Anda hukum. Inilah sahabat sekalian bagaimana mendidik itu merupakan metode. Mendidik itu merupakan siasah. Dan siasanya adalah gunakan sugesti, gunakan pujian. Karena itu akan bisa membuat kecenderungan pada anak didik kita untuk menerima atas perintah dan larangan yang kita sampaikan kepada mereka dengan metode dan kebijakan yang baik. Sahabat sekalian, seperti biasa, marilah mencoba kita ulang kembali. Kita sudah sampai pada metode ke-9. Mari kita ulang bahwa kaidah pertama adalah mendidik itu ibadah. Mendidik itu dengan qudwah hasanah. Mendidik itu dengan teknik. Mendidik itu dengan perhatian dan cinta kasih. Mendidik itu dengan adab. Mendidik itu dengan kedisiplinan. Mendidik itu dengan interaksi. Mendidik itu dengan aturan dan kedisiplinan. Dan yang terakhir, mendidik itu adalah dengan metode dan kebijakan. Mari kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan semua apa yang sudah Anda fahami dari buku ini. Dan saya mendoakan semoga Anda berhasil menjadi seorang pendidik yang sukses dunia dan akhirat. Selamat berjuang ikhwah.